tutorial gitu, cara mengkritik, kritiknya di bawah jam 10 pagi sebelum Pak Presiden nonton berita-berita politik, atau kritiklah dia setelah jam 1 malam. Itu ketika Jokowi udah tidur pulas dan mimpi angan-angan macam-macam. Ya, kita melihat ya tuduhan mereka itu tidak berdasar. Apa dasarnya? Kalau mereka menyatakan Pak Din radikal, mana tindakan dan ucapan Pak Din yang radikal ya? Kalau kita tahulah siapa Pak Din ini, Pak Din ini hidup di tengah-tengah pluralitas ya. Kalau segala pengkritik, segala yang berbeda pandangan terhadap pemerintah dianggap radikal, itu salah total. Dan mungkin orang-orang yang menganggap itu adalah orang-orang yang gagal berpikir dan gagal paham apa arti bernegara yang benar. Kalau kubu pemerintah mengartikan Pancasila itu kadang-kadang cuma soal intoleransi saja, soal bahwa toleransi, iya, itu adalah satu value, toleransi dalam Pancasila. Dan dia mendirikan sebuah organisasi atau lembaga kajian yang namanya adalah Center for Dialogue and Cooperative Among Civilization, ya CDCC ya. Jadi intinya adalah dia mengembangkan dialog, dan di tingkat Asia dia adalah presiden dari ASEAN Conference of Religion and for Peace ya. Jadi sebuah konferensi agama-agama di tingkat Asia, di mana agama dijadikan dasar untuk menciptakan perdamaian. Jadi Pak Din itu adalah dia ketua presidennya tuh ya, presidennya. Ngapain alumni ITB mempersoalkan ceramah-ceramah Din Syamsuddin? Kan itu urusan lain. Din Syamsuddin karena kemampuan dia untuk bergaul di tingkat internasional, mampu untuk menghubungkan antara masyarakat teknologi dengan masyarakat sipil, maka dia masuk ke ITB sebagai apa kemarin itu MWA apa segala macam. Justru itu yang diperlukan supaya ITB juga punya dimensi kesosialan, dimensi ilmu-ilmu sosial itu. Itu kalau Bung Karno masih hidup tuh ditempelin satu-satu tuh alumni ITB yang meradikal-radikalkan Din Syamsuddin itu. Jadi Pak Din ini adalah orang yang cinta damai dan mencintai perdamaian serta memperjuangkan perdamaian. Ya kalau seandainya dia tidak seperti itu, kalau dia radikal, mana mungkin dia ditunjuk jadi presiden di tingkat Asia dan sebagai honorary presiden di tingkat dunia ya. Bingung juga saya itu logikanya di mana. Ada penjelasannya itu ada bagian dari alumni ITB yang memakai ITB bukan sebagai Institut Teknologi Bandung. Kan bagaimana mungkin alumni yang berurusan dengan ilmu pengetahuan, hidup dengan alam pikiran teknologis, tiba-tiba mau mengevaluasi Din Syamsuddin? Kan ini itu kan cuma pasti disogok, disuruh kudeta Din Syamsuddin gitu. Nah ITB kan seringkali terlalu teknis, nggak ngerti tentang asal-usul sosial dari perkembangan teknologi, nggak ngerti tentang bagaimana misalnya perangkat-perangkat pikiran itu juga berbasis pada kehidupan sosial. Jadi hubungan antara social mind dan technological mind. Nah Din Syamsuddin punya pengetahuan itu. Nah sekarang dia disebut radikal, di mana radikalnya? Jadi ini semacam komposisi dari orang-orang yang hendak mau jadi eksklusif tapi pakai alasan akademis. Semoga acara ini ditayangkan sebelum Pak Presiden bangun atau setelah beliau tidur, supaya ada jaminan bahwa kritik saya tidak berujung di Bareskrim. Sejumlah alumni Institusi Teknologi Bandung atau ITB yang tergabung dalam gerakan anti radikalisme atau GAR mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara KASN untuk menjatuhkan sanksi kepada mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku terkait radikalisme. Din dilaporkan lewat suara terbuka nomor 10/SRT /GAR strip ITB /1 Romawi /2021 yang diklaim diteken 1977 alumni ITB lintas angkatan dan jurusan tertanggal 28 Oktober 2020 lalu.
Aduan tersebut dilayangkan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan KASN lantaran Din masih tercatat sebagai ASN dengan jabatan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam laporan itu, Din diduga telah melanggar kode etik sebagai ASN terkait sejumlah pernyataan dan tindakannya dalam 2 tahun terakhir. Dari total 9 pasal yang diduga dilanggar Din, 2 diantaranya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan hasil sengketa Pilpres 2019 dan kiprahnya di KAMI. KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dikenal kritis terhadap rezim Joko Widodo. Wahai Anda tuh pemegang kekuasaan, mengapa Anda bersikap mendua tuh? Hari ini bilang minta dikritik, besok ada yang ditangkap. Sehingga Yusuf Kala ingin tahu betul parameternya apa sih kalau kita kasih kritik. Jadi lebih baik kira-kira Pak JK bilang begini, Pak Jokowi ya, tolong bikinin tutorial gitu cara mengkritik. Apa kritiknya di bawah jam 10 pagi sebelum Pak Presiden nonton berita-berita politik, atau kritiklah dia setelah jam 1 malam. Itu ketika Jokowi udah tidur pulas dan mimpi angan-angan macam-macam. Jadi mending dibikin begitu. Mestinya lengkapnya Pak Jokowi mesti bilang, silahkan kritik saya, tetapi sebelum jam 10 pagi atau setelah saya tidur tuh, supaya saya nggak dengar tuh. Kan itu yang mau ditanyakan Pak JK sebetulnya kan, bagaimana caranya mengkritik supaya nggak ditangkap polisi. Kalau antara jam kerja kasih kritik itu pasti diuber polisi tuh. Jadi saya kira saya cuman mengedit sedikit maksud dari Pak Yusuf Kala gitu. Oke. Semoga acara ini ditayangkan sebelum Pak Presiden bangun atau setelah beliau tidur, supaya ada jaminan bahwa kritik saya tidak berujung di Bareskrim. Demikian juga kritik FNN, karena ini adalah soal tukar tambah pikiran, dan FNN selalu ingin menarik perhatian publik terhadap hal-hal yang disembunyikan oleh istana. Kita tentang Pancasila itu bisa berbeda-beda. Kalau kubu pemerintah mengartikan Pancasila itu kadang-kadang cuma soal intoleransi saja, soal bahwa toleransi, iya, itu adalah satu value, toleransi dalam Pancasila. Tapi jangan lupa nilai-nilai Pancasila itu ada 5 pasal silanya. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah bicara ketuhanan, cara Habib Rizik misalnya mengartikan sila ketuhanan berbeda dengan kita kebanyakan. Karena Habib Rizik menghendaki betul-betul diterapkan sesuatu yang kafah, yang betul-betul tunduk pada nilai ketuhanan. Jadi tidak boleh ada misalnya peredaran minuman keras, tempat pelacuran dan lain sebagainya. Jadi, tapi pihak lain berbeda melihat nilai ketuhanan yang Maha Esa itu menyerahkan kepada masing-masing orang untuk bagaimana mempraktikkan agamanya.